Kamu Natalannya di gereja ini mana? Di TK Pelangi, Di situ. Yang sementara ini di mana? lewat Zoom. Cur, ya oke. Sementara ada berapa jamaah? Itu Kristen apa di situ? Protestan. Protes. Kan banyak gereja yang lain. Udah dari dulu, dari mama pas masuk pertama kali ini di situ. Oh, ada berapa orang di situ? Kayaknya puluhan. Puluhan ya. Nah, puluhan. Kebanyakan dari suku mana? Kebanyakan sih campur sih kok. Ada Batak, ada Chinese, ada ya Jawa ada. Orang Sunda mah? Serius. Cuman kamu doang, nggak? Kenapa nggak ikut di gereja pas Sunda? Udah nyaman di gereja. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, sosok Kang Deddy Mulyadi ini adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat Jawa Barat, bahkan seluruh rakyat Indonesia menantikan dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena cara-caranya, aksi-aksinya, memperlakukan setiap masyarakat dan tindakan nyatanya, itulah yang dinantikan oleh masyarakat. Dan selain itu juga teman-teman dan saudaraku, beliau bukan hanya bergerak di hanya satu sisi saja, tetapi melihat segala sisi, baik itu mengenai kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Juga ternyata bagian agama juga, memang beliau ini adalah orang-orang yang sangat-sangat pintar dan pantas sekali kalau beliau ini dicintai oleh rakyat. Dan kali ini seorang Murtadin ini ketika ia berbincang-bincang tentang mengenai kekristenan atau mengenai awal mulanya dia murtad, ya dengan sangat ramah, sangat senang sekali lah. Makanya saya bilang di awal tadi bahwa beliau ini adalah tipe pemimpin yang dicintai dan dirindukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, karena itu teman-teman dan saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk melihat dulu cuplikannya seperti apa pembicaraan mereka antara Kang Deddy Mulyadi dan juga dengan Murtadin ini. Dan sangat baik sekali beliau memperlakukan Murtadin ini, dan sangat baik sekali juga untuk memberikan tempat untuk bekerja. Ya, mari kita dengarkan dulu pembicaraan mereka. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur, emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan, katanya sini kan, temu. Oh, aduh. Biar nggak bolak-balik, kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya. Kristen apa? Maskernya buka aja. Protestan mak. Awas jauhan dari jarak, bukan krim. Kristennya? Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP, lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Sudiana Islam. Orang mana Pak Sudiana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu ya? Jarang sih Pak, soalnya Pak saya jarang kesana. Kamu diakui sebagai anak oleh bapak kamu? Diakui, cuman kan Bapak sekarang gitu, caranya mangkot gitu. Tapi diakui sebagai anak? Diakui. Di akte kelahirannya ada? Ya akte kelahiran ada, cuman di kakak enggak kan udah punya keluarga Pak. Bu, akte kelahiran kamu BIN-nya Sudiana? Sudiana. Ada aktenya? Jangan-jangan kamu nggak diakui? Soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui Pak. Siapa? Deborah. Deborah teh ya? Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Kayak kamu gitu banyak jerawatnya? Iya. Oh. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan Bapak sama Mama cerainya itu gara-gara Mama pilih agama. Oh, itu bapak sama mama cerai. Gara-gara mama pindah agama. Terus? Dari tidak Bapak nggak ada yang setuju. Jadi disuruh Pak Ibu kamu pindah agama, pihak bapak nggak ada yang setuju. kecuali Bapak. Kalau Bapak mas asalnya sih setuju-setuju aja. Terus cerai. Dipaksa cerai sama Dalam keadaan cerai itu hamil. Iya. Emang hamil oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nanti aku karena takut dia dapat warisan kali, nggak tahu lah. Oh.
Sampai sekarang jadi adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran Binti. binti ya, badannya Suryana. Masih. Akte ya. Masih. Berarti diakui dong secara negara. Kalau ya secara negara ya diakui, cuma itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama. Suryana. Nah dia jadi itu Deborah itu aktenya anak ke-1. Oh, jadi anak ke-1 dari bapak tiri. Ya dari enggak anak Makanya bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bininya Suryana. Suryana yang mana? Yang ini yang bapak saya. Bapak asli. Iya. Tapi di situnya jadi anak ke-1. Padahal tuh Disebut masukin anak ke-1. ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu, Pak. Sedih juga keluarga kamu perjalanan hidupnya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung. Cak. Kurang mau taci calon kacal kamu atau sarua lemur. Nah, aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini ke Jatiluhur. merantau ke Jatiluhur sama orang tua. Ketemulah sama bapak yang orang Jatiluhur. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir kita. Oh, supir. Suka ngutin ikan dari Jatiluhur ke Lampung. Tak. Iya, tidak Jakarta. Kadang pernah ke Lampung, Pak. Sama dengan si Dadala nah nasibnya. Berarti pernah mampir dong ke tempat ya gitu yang minum kopi 300 ribu kalau apa dulu waktu itu. Iya, bisanya. Ya dan suka gitu katanya ceritanya. Pertanyaan saya, ya ini mah karena kalau beragama pribadi ya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen ceritanya gimana? Dulu aku jadi TKW di Malaysia. Pernah jadi TKW. Mama teh pernah kerja di Malaysia, jadi TKI. Terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Ya, Buddha. Ya, Buddha. Tapi kamu udah kan keturunan Cina bukan? Asli orang Sunda. Alat Indah ya. Ayo pasti. Putih ikut ke Saya siapa? Bandung, Bandung Daru Keput. Kata siapa lebih pengen loba kamu teh. Kali dirawat ikut ke siapa? Mau dirawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Nah, kemudian majikannya muda. Nah, terus? Terus mamaku ada semacam tragedi gitu ya. Ini tuh gendang telinganya pecah. Gendang telinganya pecah. Waktu jadi pembantu. Ya, sisa rumah tangga ada Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Didoain sama anaknya. Gendang telinganya itu pecah. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. Anaknya majikan Kristen. Ya, terus dibawa ke gereja, didoain, sembuh. Oh, dibawa ke gereja, didoain, sembuh. Akhirnya Mama mempelajari, kan dikasih Alkitab. Mempelajari itu kan waktu saya umur, kalau nggak salah, 3 tahun pergi. Jadi pas saya mau masuk kelas 1 SD, Mama ulang. Saya kelas 3 atau kelas 4, kalau nggak salah, mau baru masuk Kristen. Oh, jadi dia pulang dulu? Iya, pulang. Dia pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh, di sini pelajari gitar. Iya. Nah, setelah di sini dipelajari gitar, terus Ya percaya. dia percaya, pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini, kelas 4 SD saya. 4 tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama ya kan? Sampai sekarang. Nah, akan itu Mama. Mama kan orang itu hak pribadi ya, kita nggak bisa mencampuri. Pindah agama karena ada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan saya, kamu Kristen sejak apa? Baru tahun kemarin Pak dibaptisnya tahun ini deh, Juli calon dibaptisnya. Tahun ini? Iya. Dibaptisnya. Terus sebelumnya Islam? Sebelumnya Islam. KTP. Iya, tapi dari SD, SMP, SMA ya jadi nyari jati diri gitu. SD, SMP nyari jati diri. Terus menemukan jati dirinya gimana? Waktu di Singapura kemarin. Oh, kamu pernah jadi TKW juga. Kamu pernah jadi TKW di Singapura? Iya, 2 tahun. 2 tahun? Lulus SMA? Iya. Usia berapa? 21. 21 tahun. Kamu pergi ke Singapura jadi TKW. Di Singapura di mana? Ya, Nggak mau berani di sana. Gadis lagi. ya sampai mau bunuh diri. Tinggi lagi. Putih lagi. Nah, terus sampai bunuh diri gimana? Ya karena kerjanya nggak sesuai. Asalnya dijanjiin apa di Singapura?
Di pabrik. Terus Tahu-tahu jadi TKW, ngurus asalnya dijanjiin kerja di industri, Iya. di pabrik di Singapura. Tahu-tahu Tahu-tahu jadi PT. malah jadi asisten rumah tangga. Dulu sekarang mah asisten rumah tangga, dulu pembantu rumah tangga. Sekarang mah asisten rumah tangga. Mau Indonesia mah orang lain buruh, kita mah bukan buruh, bukan pekerja, karyawan. Yang penting kan ternyata sekarang isunya buruh yang lebih dominan dibanding kalimat karyawan. Waktu karyawan gajinya kecil, waktu buruh mana naik gajinya. Apalagi sebelum waktu tahun-tahun yang lalu, sekarang mah susah, yang udah ada aturannya. Nah, kamu jadi asisten di orang mana? Cina. Orang Cina. Agamanya? Agamanya kalau nggak salah waktu itu Hindu. Kin. Iya. Yang pertama ya. Ya kali orang Cina banyak kan. Ya mungkin lah. Setelah sehari kerja kabur. Oh, 11 hari kerja di situ kabur. Iya. Terus? 11 hari kabur, terus dibalikin ke agent, disuruh ganti rugi 45 juta. Wah, kabur karena tidak cocok. Iya, karena tangan saya sampai mau copot-copot ini. Kenapa? Nyucinya harus pakai tangan sehari sampai 5 ember. Oh, nyuci harus pakai tangan. Nggak boleh pakai mesin cuci. Nggak boleh. Mesin cuci juga nggak boleh. Katanya di sana listrik sama air mana. Jadi kamu bilang hidup di Singapura senang. Kata siapa? Potongan gaji juga lah. Kamu bilang orang Singapura jauhnya lebih nikmat. Kata siapa? Di Singapura flatnya kecil-kecil, apartemennya, listriknya mahal, airnya mahal. Makanya nggak kawin karena biaya hidupnya mahal. Karena biaya hidupnya mahal, orang berpikir nggak akan kuat untuk nikah, berumah tangga, ya kan? Kemudian kenapa orang-orang yang tua juga masih bekerja? Karena tidak ada yang ngurus. Karena di rumah dia harus punya perawat. Bayar perawatnya mahal. Biaya hidupnya mahal. Sehingga yang tua pun pilih kerja. Di Indonesia listrik murah. Bebas. Tiap hari ulin kemana saja. Tukang sayur datang ke rumah. Tukang buah datang ke rumah. Tukang bakso datang ke rumah. Tukang soto datang ke rumah. Cuman jodoh yang nggak mau datang. Buktinya dia jomblo sampai sekarang. Nah, karena mahal. Akhirnya pakai itu tangan dia. Mandi ya segala pokoknya. Oh, jadi akhirnya pakai cuci tangan sendiri. Sampai hampir copot kukunya. Iya, tidur di bawah meja makan. Kenapa nggak di kamar? Nggak dikasih kamar. Nanti malam jam 1 atau jam 2 majikan pada minum bir di atas meja makan. Kamu tidur di bawahnya? Yang pertama kali saya kabur. Majikan minum bir jam 2 malam di atas meja. Iya. Kamu pembantu di kolong meja. Tidur di situ. Hai budak dong. Iya. Tidur jam 1 malam, bangun jam 5 pagi. Artinya majikan lagi minum bir kamu nggak dengar karena kaki capek. Iya, maksudnya denger jadi takutnya kan kebanyakan kan ada cerita-cerita gimana gitu, takut apa ya? Ya, jadi ketakutan sendiri. Ketakutan diri. Ngerti gitu bahasanya? Ya awalnya emang enggak. Lama-lama ngerti. Nah dia suka ngomongin apa kalau lagi minum bir kamu di kolong? Soalnya suka bukan bahasa saya ini sih Pak kalau ngobrol sama apongnya. Terus? Kalau bahasa ini saya nggak bisa. Sini nggak bisa bahasa Inggris nanti. Bahasa Inggris. Di situ di kolong apa yang diomongin? Ya nggak tahu kalau ada ketawa-ketawa gitu. Kamu teh bangun kamu? Ya bangun tapi merenung gitu pura-pura dipaksa tidur soalnya kan dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam tuh nggak berhenti. Bekerja terus. Iya. Kuatnya cuma 11 hari. Buatnya 11 hari. Gajinya berapa kok? Waktu itu katanya $500, tapi 8 bulan saya nggak dapat gaji sama sekali. 40 juta. Ditipu. 11. Itu bet 11. 11 hari. 11 hari. Berhenti. Disuruh kalau mau pulang disuruh Pulangin. tebus 45 juta. Akhirnya kamu kan berhenti tuh. Iya. Udah 11 hari kerja di situ berhenti. Kamu kembali ke agen. Kembali ke agen. Nah, setelah kembali ke agen, Tadinya saya langsung pulang. makanya pulang harus bayar 40 juta. Orang ke sana mau cari duit, pulang Ya, bilangin duit. untung ada izin yang baik katanya. Kalau mau saya cariin lagi. Tapi kan kalau ini harus nyari lagi majikan itu, kena potongan lagi Pak 2 bulan. Jadi 10 bulan totalnya. Saya mohon supaya nggak. Oh, sekarang oleh agen harus cari majikan lagi. Iya, harus cari majikan. Dapatlah agen baru. Dapat majikan baru. Dapat majikan baru. Terus Baik Pak. Baik. Orang, cuman kakek sama nenek doang. orang mana itu? Orang katanya kalau yang perempuan Singapura tuh Melayu. Jadi Singapura turunan Melayu. ya Singapura turunan Melayu Yang asli orang Singapura. yang cowoknya sesernya kalau mamnya itu asli Malaysia. Omamnya asli Malaysia. Dua-duanya baik banget. Baik banget udah kayak anak. Dapat aja itu.
Ciri baiknya apa? Dikasih kamar, makan satu meja bareng dengan mereka. Saya setiap ulang tahun dirayain, dikasih sepatu harga 2 juta, dikasih kado, Seperti Sarah. Pokoknya kerjanya dikasih ini aja HP kan dikasih dia ini ini HP dari dia. Iya, saya cuma bayar 2 juta waktu 2 juta. Kamu bilang gue beli HP yang baru sama kerja sama saya. Belum, baru sebulan kayaknya. Nah, terus itu kerja sama dia. Iya. Nah, terus, hah? Iya, betah. 2 tahun, betah. Enak. Terus duit yang 8 bulan nggak dibayar ya kapan? Ya itu keterusannya tuh kan jadi selama 8 bulan tuh nggak dibayar. Sama yang orang Malaysia itu. Iya, yang baru yang baik Duitnya mana? katanya jadi majikan itu ngambil saya itu udah bayar duluan ke agent. Oh, yang agent yang dianggap baik itu. Iya, enggak ya. Jadi hitungannya itu katanya ya. Jadi agent Singapura tuh kayak beli saya tuh agent agent Indonesia. Ah. Jadi Yang nan beli, kan gua beli. jadi majikan tuh bayar duluan ke agent. Jadi itu mah nggak tahu lah yang benar pengeluarannya berapa-berapanya. Berarti yang itu untuk dibayar utang yang 40 juta itu kali. Iya kayak. Ya kan? Yang bayar kontrak yang sama yang Sama yang dulu. yang galak itu mungkin dibayarin. Gitu. Iya, jadi tapi tetap saya selama 8 bulan kerja, Pak. Tidak ada, cuma tidak jadi bayar yang 40 juta. Ya jadi potong gaji. Dipotong gaji. Tapi sama itunya, sama majikan yang baik itu kamu dikasih nggak? Enggak sih. Artinya, walaupun saya udah bayar, saya kasihan sama kamu. Enggak sih, cuman kalau makan itu royak. Jadi dia itu kalau masalah uang, pelit sampai saya pulang aja setengah bulan kan hitungannya. Saya tuh ngarepnya sebulan kali dikasih ya, jadi taunya enggak, tetap aja. Jadi Pak. kamu kerja di Singapura itu kerja bakti aja? Iya, 8 bulan kerja bakti. 8 bulan. Cuman ikut makan doang. Sama ikut tidur. Sama punya HP dibeliin majikan. Yang lainnya, kamu tidak dapat duit sama sekali. Waktu berangkatnya ngeluarin duit? Enggak, dikasih saya 2 juta. Dia mesti sama sponsor. Oh, sama sponsor. Pokoknya kamu diperjualbelikan aja. Ya. Masih alhamdulillah kamu selamat putuh baliknya. Nah, selesai 8 bulan di Singapura. Iya, 2 tahun jadi. 2 tahun kurang 1 bulan. 8 bulan selesai. Ya. Yang berikutnya dapat majikan sih? Enggak, jadi lanjut. Kontraknya itu sebenarnya 2 tahun. Jadi cuma 8 bulan nggak dapet kan. Yang berikutnya masih sama orang Malaysia itu yang baik hati ya. Kamu nerusin. Sampai 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 4 bulan. Itu mah kena gaji. Yang 1 tahun 4 bulan kena gaji. Berapa gajinya tiap bulan? 500 Dolar. Kalau dirupiahkan? Ya kadang kalau misalkan dolarnya lagi bagus 5 juta atau enggak lebih gitu. 5 juta. Udah 2 tahun kontrak selesai. Dapat duit. Punya duit berapa? Pas pulang saya bawa 19 juta. 19. So, dikirimin. Kan dikirim. Oh, dikirimin tiap bulan. Iya. Ke siapa dikiriminnya ke pacar? Bukan buat mama, buat adik. Oh, mama, adik yang tidak diakui itu. Bayar kontrakan, sekolah, selesai. Tinggal 19. Buat 19 juta lumayan lah. Anak gadis dapat 19 juta tuh deh. Nganggur 1 tahun. Terus kemudian di sini nganggur setahun. Iya, kerja lagi tuh Januari tahun 2020 di kapal api. Nah, Bukan yang masuk Kristen itu? Yang masuk Kristen itu waktu? kemarin pas bulan Bukan. Yang- Waktu pulang dari Singapura belum masuk Kristen. belum Waktu kerja di orang Malaysia belum masuk Kristen. belum tapi suka ikut gereja, suka doa. Nah, kemudian ikutlah pulang ke sini belum jadi Kristen. Belum, secara KTP belum. Cara KTP belum. Terus Ya terus pas bulan Juli itu pas saya kerja di kerja dulu kerja sini. Nganggur setahun, duitnya habis. Habis itu kerja lagi ya lagi jadi di di kapal kapal api di Kerawang. Terus kerja di kapal api di Kerawang terus sampai bulan November akhir tahun ini, tahun kemarin 2020. sampai bulan November akhir 2020 kerja di situ. Iya. Gajinya 5 juta. 4.500.000. Iya, 5 juta per 600. Bagian apa? Bagian reject. Reject. Ya. Reject. Reject itu bagian apa sih? Jadi ngebukain lagi kopi-kopi yang reject. Oh, kopi yang BS. Usaha yang BS. Dibukain lagi. Di gimana ya? Ya dipisahin nanti dimasukin lagi. Kenapa di reject? Karena misalkan beratnya nggak ini. Dan kopinya beda bukan? Bukan. Kalau nggak misalkan kemasannya Terapi. gitu. Balik bagian gitu. Punya pacar. Di sana. Yang deket ada. Oh, ini ngaku aja jujur punya pacar. Agamanya? Muslim. Terus? Pacaran. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kenapa nggak jadi nikah? Ya kan nggak rukus. Beda agama. Beda agama. Nggak apa-apa. Anak pribadi masing-masing. Nantinya kasihan anak-anak. Oh, kasihan anak-anaknya. Jadi, akhirnya Susah. putus. Gara-gara beda agama. Akhirnya putus.
Gara-gara agak beda agama. Bebas aja tuh. Bisa, Pak. Kok gak bisa pilih ya? Saya agak. Jadi sekarang itu ikut sama saya, ya kan? Kerja dicatat, ya kan? Nah, kemudian pasti cari jodoh. Cari jodohnya pengen si Suima. Kamu nggak akan bisa jadi jodohnya. Kamu nggak akan bisa jadi jodoh. Kamu juga nggak bisa jadi jodohnya. Terus siapa sih itu? Yang bujangan? Jam-jam. Si jam-jam yang malam dapat bencong? Nggak bisa juga jadi jodohnya. Karena tidak seiman, ya kita nggak bisa dong mencampuri urusan dia. Ya terserah lah mau pilih jodoh siapa saja. Mau seiman, mau tidak seiman, itu urusan dia, urusan pribadi. Dia pilih yang seiman, ya hak dia. Kamu Natalannya di gereja ini mana? Di TK Pelangi. Di situ. Yang sementara ini di mana? Lewat Zoom. Ya oke. Sementara ada berapa jamaah? Itu Kristen apa di situ? Protestan. Protes. Kan banyak gereja yang lain. Udah dari dulu, dari mama pas masuk pertama kali ini di situ. Ada berapa orang di situ? Kayaknya puluhan. Puluhan ya. Nah puluhan. Kebanyakan dari suku mana? Kebanyakan sih campur sih kok. Ada Batak, ada Chinese, ada ya Jawa ada. Orang Sunda mah? Saya Cuman kamu doang nggak? Kenapa nggak ikut di gereja pas Sunda? udah nyaman di gereja. Udah nyaman di gereja itu. Nggak bisa pindah gereja. Jadi Saya tanya, misalnya kamu biasanya di gereja itu, kemudian ikut ke gereja yang Pasundan. Bisa nggak apa-apa kalau sosialisasi sih nggak apa-apa. Kalau ikut ibadah? Bisa aja, cuman karena udah kayak keluarga. Jadi di situ kan sistemnya kayak keluarga. Jadi yang Protestan ini satu ikatan kekeluargaan. Itu. Jadi kalau kamu nggak ada kerjaan, bisa minta dong sama yang lain. Kemarin kan waktu di kapal api yang masukin orang. Yang masukin orang gereja. Kalau ikut sama saya, nggak ada yang masukin. Iya. Ya kan? Sendiri. Karena ini lagi ngurus anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerjanya juga bagus dia. Kerjanya bagus. Gitu. Kerjanya bagus. Nah terus, ke gerejanya berapa? Pagi kalau minggu Kena kalau malam Natalan dari jam berapa sampai jam berapa? dari biasanya jam 6 sampai jam 8 balik kelas. Jam 6 sampai jam 8. Terus pulang. Terus besok lagi gereja jam berapa? Kalau hari Minggu jam 9 sampai jam. Enggak kan Natalannya tanggal hari Sabtu. Ya. Kamu ke gereja juga Iya. pas Natalan? Minggunya. Hari Sabtunya. Hari Sabtunya Pas hari tanggal 25-nya. nggak ada acara Pak kalau digerejain. Kemarin kan diunduh kemarin Kabar enak. tanggal 22. Jadi yang acara untuk tanggal 25 ditarik tanggal 22. Sudah selesai. Iya, karena kan kebanyakan tanggal 25 itu ngerayainnya inti sama keluarga. Jadi tanggal 25 itu merayakan di rumahnya masing-masing. Kamu ngerayain di rumah kamu nanti. Ya pengennya nih. Di kontrakannya dirayain. Nanti dipasangin pohon Natal. Nggak beli Pak. Bakal beli. Minta sama dia. Nah. Ya jelas kan akan ngerayain, ya kan? Ya pasti dan saya pun ada tunjangan hari rayanya. Kamu kan dapat tunjangan hari raya loh. Lah, itu pun kalau saya ingat. Ini dapat tunjangan hari raya loh. Kalau ya yang resta pun dapat tunjangan hari raya pasti ada. Tenang aja, selesai ini ada. Jadi kita nih, saya dan teman-teman Kang Deddy Mulyadi channel, tapi sama. Semoga kamu bahagia bersama keluarga, dekat dengan Tuhannya, dan dapat jodoh. Amin. Harapnya saya menilang aminnya kenceng banget. Asal jomblo. Ya, oke. Ya, itulah kehidupan dan sikap kita itu adalah sikap saling menghargai. Ya teman-teman dan saudara sekalian, kesaksian yang sangat luar biasa di mana Murtadin ini, atau sebut saja namanya Irma, ketika dia ditanya agamanya, ia dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah seorang murtadin yang dulunya beragama Islam, lalu kemudian melalui mujizat ibunya disembuhkan dan akhirnya dia ikut ibunya dan menjadi Kristen atau pengikut Kristen, pengikut Kristus. Ya, satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 33 di sana dikatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Jadi teman-teman dan saudara sekalian, ibarat itu selalu diperkatakan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sama seperti dari Murtadin ini. Dan ya, puji Tuhan juga Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang baik, adalah sosok pemimpin yang baik dan
pemimpin yang sangat dicintai atau dirindukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ya, doa dan harapan saya semoga saja ke depan Kang Deddy Mulyadi ini maju ke RI 1. Ya, jadi teman-teman, ini bukan mau mau kampanye ya, tetapi dari segala perbuatan dan tindakan beliau ini adalah orang yang sangat-sangat toleran sekali, menjunjung tinggi keberagaman kita di Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sangat membuat kita masyarakat Indonesia itu jatuh cinta pada dia. Ya, kita doakan saja supaya beliau tetap sehat-sehat selalu, dan juga kita doakan para murtadin-murtadin ini supaya Tuhan Yesus terus memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka di dalam mengiring Tuhan Yesus. Oke teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pesan saya terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan terus bagikan ke berbagai media sosial teman-teman, supaya semakin banyak orang-orang yang melihat kesaksian-kesaksian seperti ini, dan melalui mereka banyak dibawa kepada Kristus, banyak yang mengenal Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.